Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ju dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai ketatnya sistem pengendalian. Nah, sebelumnya kelompok 1 sendiri terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu ada Ira Irmawati, yang kedua ada Aryani, yang ketiga ada Ahmad Fauzan, dan yang keempat ada saya sendiri Rika Ernawati. Pada pemaparan kali ini akan ada 4 bahan kajian yang akan dipaparkan. Yang pertama yaitu ketatnya pengendalian hasil, yang kedua ketatnya pengendalian tindakan, yang ketiga pengendalian personal atau kultural, dan yang keempat adalah biaya sistem pengendalian. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu ketatnya pengendalian hasil. Sistem pengendalian manajemen sendiri merupakan salah satu bentuk pengendalian organisasi terhadap karyawannya, di mana diharapkan dengan adanya penerapan pengendalian manajemen, hal tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian hasil merupakan salah satu bentuk penerapan sistem pengendalian manajemen, di mana pengendalian hasil merupakan pengendalian yang dilakukan secara tidak langsung oleh organisasi, di mana pengendalian hasil lebih menitik beratkan kepada keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh karyawan, di mana hal tersebut dijadikan acuan apakah tujuan organisasi berhasil dicapai atau tidak. Pengendalian manajemen dikatakan ketat apabila dimensi hasil sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Kemudian target kerja harus spesifik, hasil kerja yang diinginkan harus sesuai dan secara efektif dikomunikasikan dan diinternalisasikan oleh karyawan yang sikapnya dikendalikan. Oleh karena itu, keberhasilan ketatnya pengendalian hasil bergantung terhadap beberapa faktor. Yang pertama yaitu kesesuaian, yang kedua spesifikasi, yang ketiga komunikasi dan internalisasi, yang keempat kelengkapan, yang kelima pengukuran kinerja, dan yang terakhir adalah insentif. Faktor penentu keberhasilan yang pertama dari ketatnya pengendalian hasil adalah kesesuaian. Perusahaan atau organisasi tidak akan mengalami permasalahan kesesuaian apabila manajer mengetahui dengan baik tujuan organisasi, serta dimensi kinerja yang dipilih dan diterapkan oleh manajer benar-benar bisa merefleksikan tujuan organisasi dengan baik. Sehingga kesesuaian di sini mengindikasikan adanya kesepemahaman antara karyawan, baik dengan top management ataupun middle management, sehingga pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih maksimal. Faktor yang kedua adalah spesifikasi. Tingkat ketatnya pengendalian hasil juga bergantung terhadap adanya prospek kerja yang dijelaskan dengan istilah spesifik. Spesifikasi kinerja yang diharapkan atau target membutuhkan pemilihan dan perhitungan. Organisasi biasanya telah menentukan atau memilih target yang spesifik dan dapat dihitung melalui istilah-istilah keuangan. Faktor yang ketiga adalah komunikasi dan internalisasi. Supaya pengendalian hasil menjadi lebih ketat, target kinerja juga harus dikomunikasikan secara efektif dan diinternalisasikan oleh mereka yang diberi tanggung jawab. Batasan pemahaman dan internalisasi tujuan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kualifikasi karyawan yang terlibat, tingkat terkontrolnya area hasil pengukuran yang diketahui, tujuan yang beralasan, dan besarnya partisipasi yang diperbolehkan dalam proses penentuan tujuan. Faktor yang keempat adalah kelengkapan. Kelengkapan merupakan persyaratan akhir untuk ketatnya pengendalian hasil. Kelengkapan berarti bahwa area hasil yang didefinisikan dalam sistem pengendalian manajemen termasuk semua bagian yang terlibat dan yang diharapkan memiliki kinerja yang bagus dan ketika karyawan yang terlibat dapat berpengaruh. Sistem pengendalian manajemen selengkap mungkin harus mencakup seluruh informasi mengenai pengaruh karyawan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan tepat, sehingga usaha karyawan seimbang pada seluruh dimensi pekerjaan mereka. Contohnya seperti pada pengendalian komplementer. Pengendalian komplementer adalah jenis pengendalian
yang mencakup pengendalian tindakan, yang mencakup pengendalian kualitas atau pengendalian kultural yang bertujuan untuk menanamkan pola pikir pada kinerja atau inovasi yang berkesinambungan untuk menghadapi perilaku yang mendorong terjadinya pengaburan hasil. Faktor yang kelima yaitu pengukuran kinerja. Pengendalian hasil yang ketat juga bergantung kepada kecukupan pengukuran kinerja yang digunakan, yakni yang bersifat teliti, objektif, tepat waktu, dan mudah dimengerti. Sistem pengendalian manajemen yang ketat memerlukan semua pengukuran dengan kualitas yang tinggi. Dan apabila terjadi kegagalan pada salah satu hal atau indikator, maka pengendalian digolongkan kepada pengendalian yang tidak ketat. Faktor yang keenam atau terakhir adalah insentif. Pengendalian hasil dapat menjadi lebih ketat ketika imbalan dihubungkan secara langsung dan pasti dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Dihubungkan secara langsung di sini dimaksudkan bahwa pencapaian hasil diterjemahkan secara eksplisit dan jelas menjadi imbalan, di mana imbalan di sini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi organisasi terhadap pencapaian kinerja karyawan. Saya Aryani di sini akan menjelaskan tentang ketatnya pengendalian tindakan. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita semua mengetahui apa itu pengendalian tindakan. Nah, pengendalian tindakan adalah pengendalian yang dilakukan dengan cara mempengaruhi perilaku karyawan untuk memastikan agar karyawan tersebut bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Artinya tindakan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, untuk itu tentang materi ketatnya pengendalian tindakan itu akan dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pembatas perilaku. Nah, pembatas perilaku sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu pembatas perilaku fisik dan pembatas perilaku administrasi. Untuk pembatas perilaku fisik itu contohnya dalam bentuk menaruh kunci di meja keamanan hingga membuat sistem keamanan elektronik. Lalu untuk bentuk pengendalian tindakan yang berupa administrasi itu dapat berupa penyekatan otoriter keputusan, artinya melakukan tindakan kepada karyawan, misalkan untuk karyawan lama agar tidak bertindak semena-mena terhadap karyawan baru. Jadi itu memerlukan adanya pengendalian tindakan. Yang kedua yaitu kajian pratindakan. Artinya sebelum tindakan tersebut dilakukan akan dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam tentang tindakan tersebut agar nantinya dalam penerapan tindakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Nah, kajian pratindakan ini juga bertujuan untuk meminimalisir nantinya jika akan ada evaluasi atau yang lainnya. Jadi ini memudahkan dalam pengontrolan tindakan ini. Yang ketiga yaitu tentang akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan di sini artinya memanajemen tentang jumlah tindakan yang akan dilakukan agar tindakan tersebut efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya ada definisi tindakan. Definisi tindakan di sini diperlukan, artinya definisi tindakan di sini diberikan secara baik dan lengkap agar nantinya akuntabilitas tindakan tersebut dapat tercapai. Artinya definisi tindakan di awal ini harus disesuaikan dengan benar-benar dan sesuai agar nantinya apa yang menjadi tindakannya tersebut dapat sesuai dengan organisasi yang telah direncanakan. Artinya misalnya definisi kita melakukan pembagian tugas itu dari atasan ke bawahannya. Nah, lalu dalam melakukan tindakannya juga seperti itu. Itu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Yang selanjutnya ada pelacakan tindakan. Nah, pelacakan tindakan di sini dimaksudkan untuk mengetatkan tentang pengendalian tindakan, artinya karyawan sadar dan mengetahui bahwa tindakan mereka dilacak atau diawasi. Jadi, karyawan tidak dapat bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Artinya, karyawan harus bertindak sesuai dengan SOP yang sudah ada dan
dan wajib bagi karyawan untuk mematuhi aturan tersebut. Nah, pelacakan di sini bertujuan untuk mengetahui nantinya apakah ada penyimpangan tindakan atau yang lainnya. Yang terakhir dalam ketatnya pengendalian tindakan adalah tentang penguatan tindakan. Penguatan tindakan di sini dimaksudkan agar terciptanya pengendalian tindakan yang ketat. Artinya penguatan tindakan setelah tindakan tersebut dilaksanakan dari pihak manajemen nanti memberikan reward atau hukuman kepada karyawan yang bertindak sesuai atau yang bertindak tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal. Nah, penguatan tindakan di sini tujuannya adalah sama dengan untuk memotivasi karyawan agar karyawan tersebut bersemangat dan mereka menghindari hal-hal yang menyimpang dari tindakan agar tidak mendapatkan punishment atau hukuman dari pihak manajemen yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Nah, jadi teman-teman, ketatnya pengendalian tindakan dalam suatu organisasi itu sangat penting. Karena mengingat tindakan adalah inti dari organisasi tersebut adalah bertindak. Tindakan artinya melakukan proses dari awal hingga akhir agar tujuan tersebut atau tujuan dalam organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai dan suatu organisasi tersebut dapat berkembang dengan baik. Saya Ahmad Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan ketatnya pengendalian personel dan juga pengendalian budaya atau kultural. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan ketatnya pengendalian personel dan juga pengendalian budaya, mungkin kita ulas secara singkat terlebih dahulu apa sih pengendalian personel dan pengendalian budaya itu. Nah, pengendalian personel dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan mengetahui apa yang diinginkan oleh organisasi. Dilakukan juga untuk memberikan kemampuan kepada karyawan untuk bekerja dengan baik dan mendorong adanya self monitoring karyawan. Nah, bentuk dari pengendalian personel yaitu seleksi dan penempatan karyawan sesuai dengan bidangnya, kemudian pelatihan untuk menunjang kemampuan karyawan, serta desain kerja dan tanggung jawab yang jelas bagi para anggota atau karyawan. Kemudian pengendalian budaya. Pengendalian budaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan atau anggota bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi secara baik dengan memperhatikan budaya atau berpedoman pada budaya yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, bentuk pengendalian budaya yaitu kode etik, rotasi karyawan, physical arrangement, tone of the top. Nah, tone of the top itu secara sederhana yaitu sosok figur yang menjadi panutan pembentukan budaya sesuai dengan yang diinginkan atau harapan organisasi. Keketatan pengendalian personel. Nah, pengendalian personel ini bisa sangat ketat apabila individu dalam organisasi memiliki tujuan yang selaras dan saling melengkapi dengan tujuan organisasi. Karena dengan begitu setiap individu akan berusaha bekerja secara maksimal guna mengusahakan tercapainya tujuan perusahaan. Nah, bahkan setiap individu akan mempunyai inisiatif untuk mengontrol dirinya sendiri agar bertindak sesuai dengan harapan perusahaan. Salah satu contoh prakteknya yaitu misalnya pada perusahaan keluarga yang kecil. Pengendalian personel akan sangat efektif dan ketat karena adanya rasa saling melengkapi atau kesesuaian antara keinginan organisasi dengan keinginan individu yang ingin dicapai. Dalam prakteknya, beberapa organisasi menggunakan kombinasi dari berbagai bentuk pengendalian personel atau kultural sehingga dapat menghasilkan sebuah pengendalian yang ketat. Namun, pengendalian personel juga bisa menjadi tidak ketat apabila di dalam perusahaan terdapat kecilnya rasa saling melengkapi antara tujuan individu dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Hal ini mungkin karena karakteristik
yang tidak stabil maupun perbedaan tujuan individu dan organisasi yang seringkali datang tidak terduga atau secara tiba-tiba. Nah, misalnya prediksi kinerja seseorang di masa depan atau di masa yang akan datang tidak bisa diprediksikan secara pasti dengan melihat pendidikan, pengalaman maupun kepribadiannya saat ini, karena mungkin ada banyak hal atau perubahan yang akan terjadi di masa depan. Yang selanjutnya yaitu ketatnya pengendalian budaya. Nah, oleh beberapa pihak, pengendalian budaya dinilai seringkali lebih stabil. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa budaya organisasi mempunyai kekuatan yang besar karena berasal dari kepercayaan dan nilai yang dimiliki secara mendalam serta tersebar luas. Budaya organisasi yang diterapkan oleh perusahaan sangat mendorong seluruh individu dalam organisasi untuk bertindak sesuai dengan budaya yang telah ditetapkan. Individu di dalam organisasi cenderung akan merasa bersalah apabila melanggar atau bertindak tidak sesuai dengan budaya yang telah diterapkan oleh perusahaan. Pengendalian budaya juga bisa ketat karena budaya organisasi yang diterapkan dalam organisasi bertindak sebagai pedoman perilaku individu atau anggota di dalam organisasi. Namun, keketatan pengendalian budaya juga bisa luntur atau memudar apabila perusahaan kurang melakukan pelatihan dan juga penguatan terhadap budaya yang telah diterapkan. Atau bisa juga terjadi ketika perusahaan baru saja melakukan merger dengan perusahaan yang mempunyai budaya yang cukup berbeda sehingga membutuhkan penyesuaian. Dari beberapa ulasan yang sudah saya jabarkan tersebut, kita dapat melihat gambaran dari pelaksanaan pengendalian personel maupun pengendalian budaya. Nah, ada beberapa hal yang umumnya menjadi alasan sebuah perusahaan untuk menerapkan pengendalian personel maupun pengendalian budaya. Di antaranya yaitu yang pertama, pengendalian personel maupun pengendalian budaya dapat digunakan di hampir seluruh kondisi perusahaan sampai batas tertentu. Nah, batas ini tergantung pada situasi masing-masing perusahaan. Yang kedua, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk penerapan atau implementasi pengendalian personel maupun pengendalian budaya ini seringkali atau cenderung lebih rendah daripada biaya untuk pengendalian jenis lain. Selanjutnya adalah biaya sistem pengendalian. Dalam biaya sistem pengendalian terdapat dua jenis biaya, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung, sistem pengendalian manajemen mencakup biaya out of pocket, di mana biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen, seperti biaya pembayaran bonus tunai atau biaya pemeliharaan staf audit internal. Kemudian yang kedua adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung dapat dikurangi oleh biaya langsung pengendalian yang disebabkan oleh efek samping yang merugikan perusahaan, termasuk perubahan perilaku, gamesmanship, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Perubahan perilaku dapat menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikan pada suatu organisasi. Hal ini terjadi ketika sistem pengendalian manajemen membuat dan sebenarnya mendorong perilaku yang tidak konsisten dengan tujuan organisasi. Kemudian yang selanjutnya terdapat perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Dalam sistem pengendalian hasil, perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menetapkan perangkat pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. Perubahan perilaku dapat disertai pengendalian tindakan. Perubahan yang berhubungan dengan pengendalian tindakan terkadang merujuk sebagai means and aversion, yang berarti bahwa karyawan memperhatikan apa yang mereka lakukan, tapi cenderung mengabaikan apa yang menjadi tujuan mereka. Perubahan perilaku dan pengendalian personil atau kultural. Perubahan perilaku dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah atau dari pelatihan yang tidak mencukupi.
Budaya yang kuat juga dapat menyebabkan perubahan ketika norma perilaku yang digunakan oleh kelompok untuk mengarahkan perilaku para anggotanya atau pengukuran yang digunakan untuk memberikan imbalan kelompok tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah gamesmanship. Gamesmanship digunakan untuk menunjukkan tindakan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka, namun tanpa menghasilkan pengaruh ekonomi yang positif terhadap perusahaan. Selanjutnya, menciptakan sumber daya Slack. Slack mencakup konsumsi sumber daya perusahaan oleh pekerja yang melebihi apa yang dibutuhkan, yaitu konsumsi sumber daya oleh karyawan yang tidak dapat dibenarkan begitu saja dalam hal kontribusinya terhadap tinjauan tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah memanipulasi data. Memanipulasi data menimbulkan indikator pengendalian. Memanipulasi data terdiri atas dua bentuk dasar, yaitu pemalsuan dan manajemen data. Pemalsuan melibatkan pelaporan data yang salah, dalam artian bahwa data tersebut diubah. Kemudian manajemen data melibatkan beberapa tindakan yang diambil untuk mengubah hasil laporan. Manajemen data dapat dihasilkan baik melalui cara akuntansi maupun cara operasional. Selanjutnya adalah penundaan pekerjaan. Penundaan yang disebabkan pengendalian mungkin lebih besar, seperti yang timbul dari persetujuan yang membutuhkan beberapa tanda tangan manajer dari berbagai tingkatan dalam jenjang jabatan atau memo yang tak berujung, melalui beberapa tingkatan jabatan sebelum sesuatunya jelas. Dalam kondisi seperti ini, persetujuan yang dibutuhkan terkadang menghambat pelaksanaan sehingga menghambat pasar serta respon konsumen. Jelasnya, ketika tindakan cepat merupakan hal yang penting, seperti pada beberapa pasar yang bersaing ketat, penundaan keputusan bisa jadi cukup merugikan. Selanjutnya adalah perilaku negatif. Ketika serangkaian pengendalian yang digunakan, pengendalian tersebut terkadang menyebabkan efek negatif terhadap perilaku, termasuk ketegangan pekerjaan, konflik, frustasi, dan perlawanan. Perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil. Pengendalian hasil dapat menyebabkan perilaku negatif. Salah satu penyebab negatif muncul dari kurangnya komitmen karyawan terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam sistem pengendalian ini. Komitmen yang terkadang rendah disebabkan oleh target yang terlalu sulit. Perilaku negatif mungkin juga berasal dari permasalahan dalam sistem pengukuran. Yang terakhir adalah perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan. Sebagian besar orang, khususnya para tenaga profesional, bereaksi negatif terhadap penggunaan pengendalian tindakan. Kajian pratindakan dapat membuat frustasi jika karyawan yang ditinjau tidak menganggap tinjauan tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga materi ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.